Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai sahabat semua, apa kabar? Saya harap semuanya baik dan dalam kondisi sehat. Jumpa lagi di channel saya, Sumartira Kurniawan. Saya akan mempersembahkan video yang tetap informatif dan menambah edukasi di bidang tumbuhan dan pertanian. Karena begitu kayanya alam Indonesia, tentunya banyak hal yang bisa diulas dan bisa memberikan masukan pengetahuan. Bagi kamu yang baru saja bergabung dengan channel saya, tanpa lama-lama, inilah informasi sekitar tumbuhan porang. Apakah dari kamu masih ada yang asing dengan nama tumbuhan ini? Saya sendiri sih sudah tak heran melihat penampakan batangnya, tapi baru tahu akhir-akhir ini, yap, inilah porang. Di beberapa daerah ada yang menyebutnya iles-iles kuning atau acoan. Di tempatmu apa namanya? Kamu boleh berbagi pengalaman dengan menuliskan di kolom komentar. Sebenarnya, porang sudah eksis sejak zaman penjajahan Jepang sebagai bahan pangan dan industri. Bernama Latin Amorpipalus muelleri, porang merupakan tanaman jenis herbal yang bisa tumbuh hingga setinggi 1,5 meter. Porang banyak tumbuh di sekitar hutan tropis. Beberapa waktu lalu, porang sempat menjadi sorotan Presiden Joko Widodo. Beliau bilang, porang bisa menjadi komoditas ekspor baru yang memberi keuntungan tinggi. Jokowi berharap Indonesia bisa mengekspor porang dalam bentuk bahan setengah jadi, bukan mentahan. Oh iya, apa sudah ada yang tahu dimanfaatkan sebagai apa sih porang itu? Ternyata porang banyak digunakan sebagai bahan baku tepung, penjernih air, kosmetik, juga pembuatan lem dan jeli. Salah satu kandungan terbesar di dalam porang adalah glukomanan, yang merupakan serat alami yang larut dalam air. Dalam porang juga mengandung karbohidrat, lemak, protein, mineral, vitamin, serat pangan, kristal kalsium oksalat dan alkaloid. Namun, kandungan asam oksalat dan kristal CaOX pada porang bisa mengakibatkan rasa pahit dan gatal. Sehingga porang harus diolah dengan baik dan benar sebelum menjadi bahan makanan. Negara Cina, Jepang, dan Taiwan sudah memanfaatkan porang untuk membuat konnyaku dan mie shiratake. Bahkan porang diolah seperti butiran beras dengan harga yang lumayan mahal antara 35 sampai 45 ribu. Di sini Anda bisa melihat tanaman porang yang ditumpang sarikan dengan kebun coklat. Tentunya hal ini adalah pemandangan baru, artinya para petani sudah mulai kreatif dan memanfaatkan lahannya agar lebih produktif. Berbicara panjang tentang porang memang tak ada habisnya. Tanaman porang memiliki nilai strategis untuk dikembangkan karena punya peluang yang cukup besar untuk diekspor. Pangsa pasar produk olahan porang dalam bentuk chip, tepung, glukomanan, dan olahan porang siap saji sangat tinggi, menjadi trending usaha suatu komoditas pertanian. Prospek agribisnis dan agroindustri porang diyakini masih akan bagus. Namun, persaingannya sangat kuat, yaitu soal ketersediaan pasokan yang memadai dan harga. Mengingat persoalan klasik yang selalu dikeluhkan setiap petani saat pemasaran, yaitu saat panen dan produksi melimpah ruah, tapi pembelinya seakan hilang bak ditelan bumi, atau seakan mempermainkan harga. Oleh sebab itu, pengetahuan para petani untuk mengetahui pabrik porang yang siap menampung hasil panen mereka sangat diperlukan. Ada lebih dari 10 pabrik terbesar di Pulau Jawa hingga Sulawesi. Dari data yang kami peroleh dari hasil penelusuran tim gemawilis.com, ada 15 pabrik porang beserta alamat lengkap yang bisa para petani dan pengepul catat. Nah, inilah beberapa daftar pabrik porang yang ada di Indonesia saat ini. Untuk lebih jelas dan lengkapnya, silakan di-searching di Google Map untuk mengetahui lokasi detail letaknya. Oh ya kawan-kawan, saya tetap mengingatkan untuk selalu mendukung channel saya dengan memberikan like dan subscribe. Dan tak lupa untuk menekan tombol lonceng agar kamu tidak tertinggal notifikasi setiap saya mengupload video baru. Dan bila dirasa video ini bermanfaat, kalian boleh men-share-nya.
Oke, sampai di sini informasi tentang porang. Mudah-mudahan kita bisa bertemu lagi di next video. Terima kasih telah menyaksikan video ini dan wassalam.